Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 223212750. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, baik. Sudah sarapan hari ini? Siap, sudah. Luar biasa. Bapak pengen tahu semangat kalian pada pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Plus buat kita semuanya. Oke ya, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum memulai daripada pembelajaran, silahkan kalian berdiri semuanya terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Nah, berdiri, dirapihkan bajunya, dirapihkan tempat duduknya. Nah, ayo semuanya dirapihkan. Yang belum rapi silahkan dirapihkan. Nah, itu. Sudah rapi pakaiannya semuanya? Siap, sudah. Silahkan dilihat kanan, kiri, bawah, meja, tempat duduk kalian. Jika ada sampah di situ, silahkan diambil dan dibuang di tempat sampah. Nah, oke, silahkan diperhatikan masing-masing. Nah, itu ya, silahkan dibuang di tempat sampah anak-anakku. Oke ya, masih ada yang di luar membuang sampah. Nah, oke, semuanya sudah masuk? Sudah. Sudah di kelas semuanya ya. Silahkan kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, oke, baik anak-anakku semuanya. Kenapa Bapak tadi menyuruh kalian berdiri, merapihkan pakaian, merapihkan tempat duduk, melihat suasana kelas kanan dan kiri ada sampah atau tidak? Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba. Agar kelas menjadi bersih. Ketika kelas menjadi bersih, kira-kira terasa bagaimana kalian saat proses pembelajaran? Nyaman ya, alhamdulillah. Nah, ini yang dimaksud Bapak tadi seperti itu. Jadi, ketika semuanya sudah rapi, sudah bersih, nah kita menjadi nyaman. Anadzafatu minal. Apa artinya, Nak? Iya, kita manusia, umat muslim yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa menjaga kerapian dan kebersihan. Oke, nah jadi sebelum Bapak mulai, itu kan di sini Bapak akan menampilkan satu lagu tentang pelajar Pancasila. Nah ya, di sini bagaimana lagunya? Nanti kalian bisa berdiri semuanya, nanti bisa ditirukan semuanya berdiri.
terima kasih. Silahkan kembali duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, oke ya, sebelum memulai daripada pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas dimohon memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa baik kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran buat kita semuanya, memberikan kemudahan buat kita semuanya dalam rangka tholabul ilmi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, oke, baik anak-anakku semuanya, di sini Bapak akan membacakan presensi terlebih dahulu kelas 10 TKL 4 ya, boleh. Nah, di sini Rehan Ananto hadir. Reviesa Ada Syaputra, Rehan Oktaviano, Ridho Fata Syaifuddin, Rizka Adi Kurniawan, Rino Muhammad Dohir, Rizal Aji Pamungkas, Rizky Nurwan Prasetyo, Rafiq Multazam Nasrullah, Hadir, Pak. Satria, Hadir, Pak. Sheila Domasti, Sevia Aulia Ardana, Tama Khairul Huda, hadir. Zahrani Kulsum, Zahra Antariksa, Zainur Rahman, Zakia Aulia Ramadhani. Iya, hadir semua ya pada pagi hari ini, nggih? Siap hadir semuanya. Tidak ada yang izin? Tidak ada. Oke, baik anak-anakku semuanya, sehat semua, semuanya hadir. Nah, sudah siap untuk memulai pada pembelajaran pagi hari ini? Siap. Baik. Bapak akan menanyakan tentang materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, sedikit sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, berarti di sini kita masuk pada pertemuan kedua. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang sejarahnya dakwah Rasulullah. Nah, itu seperti apa? Nah, kira-kira siapa yang masih ingat makna daripada sejarah itu apa? Ya, coba Rehan. Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kira-kira sejarah itu penting nggak buat kita? Ya, Pentingnya seperti apa? Pentingnya sejarah buat kita semuanya bagaimana? Seperti apa? Ya. Untuk mengetahui cerita-cerita masa lalu. Untuk mengetahui cerita-cerita pada masa lalu, untuk memahami kisah-kisah pada masa lalu. Nah, apalagi kita belajar yang namanya sejarah Rasulullah. Nah, itu kan. Siapa Nabi Muhammad itu? Rasul kita, ya kan? Perlu nggak kita meneladani? perlu. Sangat perlu. Nah, pepatah mengatakan jas merah. Apa jas merah itu? Ya, jangan sekali-kali lupa dengan sejarah.
Jadi adanya kita pada saat ini, adanya kita pada pagi hari ini tidak lepas dari yang namanya sejarah. Nah, jadi kita tetap meneladani yang namanya sejarah, mempelajari yang namanya sejarah. Kita jangan sampai melupakan yang namanya sejarah. Nah, oke. Jadi sejarah Rasulullah di Madinah. Nah, baik anak-anakku semuanya. Di sini kita masuk lagi tentang dakwahnya Rasulullah di periode Madinah. Yang pertama, di sini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari anak-anakku semuanya. Yang pertama, kita meyakini kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kita harus yakin. Yang kedua, menunjukkan sikap, semangat, ukhuwah dan kerukunan sebagai ibroh dari sejarah strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, kompetensi dasarnya yakni menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, di sini. Nah, lanjut, bagaimana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Ketika tadi sudah tahu tentang kompetensi dasarnya, kita juga harus tahu dong tentang tujuan pembelajarannya. Jadi belajar itu kita juga harus paham tujuannya kemana, nanti akan kita dapatkan apa. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian, jadi setelah kita mengolah informasi, peserta didik menelaah keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan baik. Nah, yang selanjutnya, setelah mengikuti diskusi, peserta didik mampu mengaitkan substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan baik. Yang selanjutnya, setelah mengikuti diskusi, nah peserta didik mampu mengembangkan substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan baik. Itu tadi tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Jadi anak-anakku semuanya sudah tahu tujuannya mau kemana. Ya, bisa kita saksikan tentang tayangan video. Ya, jadi Bapak akan menayangkan video tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah itu seperti apa. Nanti sambil kalian melihat daripada video ini nanti, boleh nanti kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang di sini. Nanti selanjutnya Bapak akan membuat kelompok dan kalian akan menjadi beberapa kelompok, ya kan? Setiap kelompok nanti akan Bapak kasih lembar kerja peserta didiknya dan mengerjakan. Nah, nanti tidak lupa dengan hasil yang kalian lihat di sini, kalian akan membuat yang namanya timeline. Timeline itu apa? Nanti Bapak akan menjelaskan lebih rincinya setelah kalian melihat yang namanya video di sini. Nah, oke ya. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari, bisa sedikit kalian catat tadi ada berapa banyak itu kan, nanti untuk tugas-tugasnya. Sambil menyimak dari video ini kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang ada di video. Akhirnya mereka melakukan rapat di Darun Nadwa pada Mekah. Idris datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak.
tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang bermulus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab, bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi, dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu rohnya yang isinya memberitahukan kepada. Nah, ini adalah wahyu dari malaikat Jibril tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tentang hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yathrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan kuda hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai kudanya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut tumpuk tanah dari Al-Baqarah, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah menjatuhkan mereka dari benak beliau, sehingga tidak dapat mendengar beliau. Sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju ke kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus kedua sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan kau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biar aku yang mengalaminya saja." Dia masuk, lalu menyatunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyabet kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengaja berpisah dari lubang yang ditutupinya. Namun, ditolak. Beliau mendirikan masjid di Kuba dan sholat di dalamnya. Nah, ini pertama kali mendirikan Masjid Kuba Rasulullah. Nah, itu. Mereka menyebut dengan salam pengajian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yathrib pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, pendekkan dari Madinah Nabi atau kota Nabi. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW membiarkan kontaknya untuk memilih. Biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderu di pintu Al-Ayyub. Di sana kemudian disebut Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang dengan ke atap yang terbuat dari ranting kurma. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Meski demikian, kaum Muhajirin dan Ansor tetap membutuhkan satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan dan memandang persekutuan.
Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan. Baik, ini tadi anak-anakku semuanya sudah kalian saksikan tentang video dakwahnya Rasulullah di Madinah. Nah, selebihnya oke ya. Jadi selain daripada video tadi, kita bisa menyaksikan prosesnya dakwahnya Rasulullah itu seperti apa. Ini kan tahapan-tahapan yang pertama. Nah, di sini tahapan yang pertama prosesnya dakwahnya Rasulullah di sini adalah tahapan dan penuh rintangan seperti yang kalian lihat di video yang tadi, sama anak-anakku semuanya. Di sini dakwah dengan akhlakul karimah. Nah, kalau kita pengen meneladani dakwahnya Rasulullah, anak-anakku semuanya, kita harus tahu sistematika dakwahnya Rasulullah itu seperti apa. Dakwahnya Rasulullah menggunakan kekerasan atau tidak? Tidak. Dakwahnya Rasulullah menggunakan apa? Kasih. Iya, betul sekali. Dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan akhlakul karimah. Jadi Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Nah, betul sekali. Dengan akhlaknya Rasulullah berarti kita harus mengikuti daripada adanya suri tauladannya Rasulullah. Nah, terus sudah cukup sampai di sini anak-anakku semuanya. Silahkan kita bekerja kelompok. Nah, itu kan. Ini Bapak buat menjadi 3 kelompok. Silahkan membuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ayo silahkan membuat kelompoknya. Ayo cepat. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Iya, kalau sudah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik terlebih dahulu ya. Di sini, ini dari kelompok 1. Nah, ini ada di kelompok 2. Nah, kelompok 2 di sini. Yang selanjutnya ini ada kelompok 3. Silahkan dibagikan LKPD-nya. Nah, sistematika kelompok di sini kira-kira kalian tahu nggak akan membuat apa? Tahu nggak? Iya, kalau tidak tahu di sini Bapak akan kasih tahu kalian setelah melihat daripada tayangan video tadi, terus kalian sudah melihat dari pemaparan dan penjelasan dari Bapak tentang strategi dakwahnya Rasulullah, silahkan setiap kelompok untuk membuat timeline. Nah, timeline itu apa sih gitu kan? Nah, timeline itu pengumpulan daripada sejumlah informasi, itu kan? Informasi dari materi, terus kalian buat timeline. Sudah sering buat timeline ya? Ya, sudah. Sudah pernah menggunakan aplikasi Canva? Sudah. Kalau menggunakan aplikasi Canva, biasanya membuat apa? Buat project. Ya, project apa yang kamu buat biasanya? Project membuat lampu. Lampu LED bisa, boleh. Selain lampu LED, pernah buat project yang lain? Jam digital. Nah, yang di sana pernah membuat apa coba? Sensor air. Nah, berarti sudah tidak asing lagi yang namanya project ya anak-anakku semuanya. Jadi setelah kita melihat video, nah kalian membuat timeline sebagai project tugas kelompok kalian. Nah, dengan membuat timeline, silahkan bisa membuka HP
untuk mencari informasi, sumber informasi, bisa membuka di buku kalian yang kalian pegang masing-masing. Nah, di situ ada nanti bagi tugas ya. Bagi tugas ada yang mencatat daripada hasil, ada yang mencari informasi, ada yang membuat daripada timeline-nya dengan menggunakan bebas. Kalau Bapak biasanya menggunakan Canva. Kalau kalian tidak asing dengan Canva, silahkan kalian juga menggunakan Canva juga boleh. Tapi kalau membuat yang lain dengan aplikasi yang lain boleh nggak Pak? Silahkan. Nah, di sini bebas karena kita masuk pada era digital ya anak-anakku semuanya ya. Era digital kita bebas untuk membuat sesuatu hal sesuai apa yang kita tahu. Silahkan dikerjakan. Kalau kalian kesulitan tentang kerja kelompok, bisa kalian tanyakan ke Bapak untuk membantu daripada tugas kalian. Kiranya yang kesulitan silahkan angkat tangan untuk minta bantuan ke Bapak. Oh iya, bagaimana? Oh, ada kesulitan. Ya. Nah, ini ya. Ini pada tahun kelima Hijriah ini seperti apa? Nanti tolong ditulis di sini. Ya. Jadi periode-periodenya juga nanti coba kalian cari sumber informasinya seperti apa, bisa kalian buka di buku halaman 509. Buka. Di HP-nya juga bisa dibuka, nanti bisa sambil searching. Itu aja ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa Bapak bantu lagi ya. Nah, kayak kelompok yang lainnya ada kesulitan? Kelompok di sini sudah bisa? Saya. Iya, Pak. Coba HP. Ini tahun anu, Pak. Iya. Umurnya Nabi ya. Umurnya Nabi ketika 60 tahun. Dari 53 ini sampai 63 ini. Ya, 60 tahun. Nabi Muhammad apa seperti ini, 60 seperti ini, 60 prestasi disebutkan gitu loh, Pak. Ya, nanti disebutkan. Jadi periode dakwahnya di Madinah seperti apa. Dari periode ini sampai ke sini. Nah, itu. Yang kelompok 3 ada kesulitan? Pak Esa ini hijrah apa hijriah? Ya, sebelum hijrah. Jadi ya sebelum hijrah. Jadi ini Masehi itu kan. Bacanya dari atas ke bawah kan, Pak? Ya, ini nanti masuk. Yang kayak double gitu loh, Pak. Ya. Ini dari atas Ya, ke bawah. betul sekali. Seperti ini lebih dirinci lagi cara membuatnya. Terus bisa nanti cari informasi sumber yang lainnya biar nanti ada perpaduan dari berbagai sumber dan nanti bisa dijadikan dalam satu timeline yang bagus hasilnya nanti seperti itu. Oke, baik anak-anakku semuanya. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan daripada hasil timeline-nya salah satu ketua kelompok nanti bisa ngeprint, bisa diprint ya hasilnya ya. Nah, tadi kan bikin timeline di HP, terus kalian bisa diprint nanti di koperasi sekolah. Nah, di sana menyediakan fotokopi, menyediakan print juga di sana untuk membantu proses pembelajaran kita semuanya yang ada di SMK Negeri 2 Sragen. Nah, oke, silakan salah satu dari perwakilan kelompoknya masing-masing untuk print hasil timeline-nya. Ditaruh. Nah, ayo silakan. Nah.
Oke, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 3, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan timeline garis masa perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah. Lalu pada tahun 610 Masehi turunnya wahyu pertama di Jabal Nur Iqra dan baginda Rasul diangkat menjadi Rasul. Pada tahun 621 Masehi perjanjian Aqabah dan pada tahun 622 Masehi perjanjian Aqabah II. Pada tahun 623 Masehi turun wahyu membenarkan baginda menukar arah kiblat ke Masjidil Haram. Peristiwa ini berlaku ketika baginda bersembahyang zuhur di Masjid Qiblatain. Pada tahun 624 Masehi sampai 631 Masehi terjadi beberapa perang, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau Azab, perang Khaibah, perang Mu'tah, perang Hunain, dan perang Tabuk. Terakhir pada tahun 632 Masehi baginda melaksanakan haji wada. Baginda Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di rumahnya di pinggir Masjid Nabi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 3. Nah, itu tadi ya hasil daripada presentasi setiap kelompok dengan kita membuat project timeline. Nah, silahkan dikembalikan lagi mejanya ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik ya anak-anakku sekalian. Tadi sudah kita saksikan daripada pembuatan setiap kelompok dengan membuat project timeline. Nah, itu kan menyenangkan atau tidak belajar sejarah dengan kita acuan membuat project dan kita membuat timeline. Menyenangkan tidak? Iya, menyenangkan. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya setiap pembelajaran demi pembelajaran kita harus buat sedemikian rupa biar kalian merasa senang, biar kalian juga tidak bosan dengan pembelajaran itu saja. Itu kan susah nggak membuat timeline tadi? Ada kesulitan? Ada. Tidak ada. Baik, itu tadi anak-anakku sekalian. Demikian pembuatan timeline, terus penyampaian daripada materi pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira dari dakwahnya Rasulullah SAW di Madinah, ada yang bisa untuk menyimpulkan? Coba, ya silakan. Menurut saya kesimpulan materi dakwah Rasulullah SAW di Madinah adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah lebih agresif dan besar. Madinah sebagai negara Islam pertama menjadi nabi penggerak dakwah Islam di seluruh dunia. Tapak yang disediakan oleh Rasulullah SAW begitu kokoh sehingga menjadi tauladan kepada pemerintah Islam hingga kini. Strategi yang bersumberkan kepada dua perundangan utama yaitu Al-Quran dan Hadis menjadi intisari kekuatan perancangan Islam dalam menegakkan kalimat tauhid. Nah, itu penyampaian kesimpulan luar biasa, plus buat teman kita yang bisa menyampaikan. Selain itu ada yang bisa menambahi daripada kesimpulan tadi? Menurut saya kesimpulan materi dakwah Rasulullah SAW di Madinah adalah sebuah fakta sejarah membuktikan bahwa proses penyebaran Islam dengan dakwah jauh lebih cepat dan berkembang pada periode Madinah ini dibandingkan periode Mekah.
Selain itu juga di Madinah, Rasulullah SAW dan umat Islam berhasil membangun tata peradaban baru, tata pemerintahan, tata ekonomi, dan sosial yang demikian pesat perkembangannya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus. Nah, ini kan. Oke, luar biasa sekali anak-anakku semuanya pada pagi hari ini Mas semangat dengan membuat timeline-nya juga hebat-hebat semuanya, dengan menyimpulkan juga luar biasa. Berarti paham ya, bisa dimengerti ya untuk pagi hari ini kita belajar tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Berarti tugas kita selanjutnya apa setelah kita meneladani daripada dakwah Rasulullah di Madinah? Mengamalkan, ya, mengikuti, meneladani juga ya. Oke, kiranya itu saja anak-anakku semuanya yang dapat Bapak sampaikan untuk menutup daripada kesempatan pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup majelis. Nah, sebelum mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa penutup majelis bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Oke, amin ya. Semoga dengan kita belajar tadi mampu memberikan informasi-informasi, ilmu-ilmu tambahan buat kita semuanya, sehingga kita mampu meneladani tentang dakwahnya Rasulullah, strateginya dakwahnya Rasulullah dengan begitu indahnya, dengan begitu mulianya. Semoga kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti ya. Amin Allahumma amin ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wa'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi